Assalamualaikum teman-teman. Kalian ada nggak pengguna oli Ipon yang kadang-kadang kebingungan sendiri buat milih oli yang bagus atau yang cocok buat motor kesayangan kita? Nah, karena si Ipon ini itu tuh punya banyak banget varian oli yang spesifikasinya bisa dibilang kurang lebih hampir mirip. Ya kayak Motul juga kurang lebih sama ya teman-teman. Kadang tuh kita bingung mana yang lebih bagus. Nah buat kali ini kita akan coba bahas dulu Ipon, apa bedanya Ipon 10.4 ya teman-teman dengan oli Ipon Scoot 4, Scoot 4 ini. Terus di antara kedua oli ini itu kan punya spesifikasi yang bisa dibilang ya kurang lebih hampir mirip lah. Terus harganya juga bisa dibilang relatif nggak beda jauh. Nah, sepengalaman saya memakai kedua oli ini, mana nih yang lebih bagus ketika dipakai di si Unyil nih teman-teman, Honda Beat kesayangan saya. Nah, dan saya juga pengen ceritain ke kalian apa bedanya dari kedua oli ini ketika dipakai untuk perjalanan jauh, terutama untuk jalan di perjalanan touring teman-teman. Yuk kita bahas apa bedanya kedua oli ini dan mana yang lebih enak ketika dipakai di Honda Beat Deluxe 2022 ini dan untuk perjalanan touring jarak jauh. Oke, sebelum kita bahas bedanya apa, peruntukannya apakah sama atau beda, kita coba bahas dulu dari spesifikasi olinya teman-teman ya. Kedua oli Ipon ini, itu mereka sama-sama punya jenis yang sama ya teman-teman. Jadi ini adalah oli semi sintetik dua-duanya. Nah, saya kasih tips sedikit ya, jangan kecelek sama tulisan sintetik. Kalau sintetik doang ya teman-teman, ini tuh artinya biasanya di kebanyakan brand oli itu adalah oli semi sintetik. Nah, kalau yang full sintetik biasanya dia akan tulisannya adalah full sintetik atau 100% synthetic oil. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau cuman ada tulisan sintetik kayak gini, ini biasanya tandanya adalah semi sintetik gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita bahas dari spesifikasi ya. Kalau kita lihat teman-teman, kita lihat grade-nya. Di sini grade-nya terlihat sama-sama API SL ya. Kalau dari American Petroleum Institute atau dari intinya dari Amerika lah, grade dari Amerikanya, rating dari Amerika itu adalah API SL. Terus kalau kita ngomong viskositas teman-teman, ini dia punya viskositas yang juga sama ya, kecuali ini 10W30 karena memang waktu itu saya emang beli yang 10W30, tapi Scoot 4 ini dia punya yang 10W40 juga gitu. Jadi kalau ngomongin secara secara ini ya teman-teman, secara viskositas itu mereka juga ada varian yang sama gitu, kayak Scoot 4 ada yang 10W40, jadi ini pun sama 10W40. Jadi kalau andaikan ini 10W40 juga, jadi udah sama nih viskositasnya gitu. Nah, terus apa dong yang ngebedain gitu ya? Terus peruntukannya untuk apa? Oke, nah di sini ada grade satu lagi nih teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini ada tulisannya JASO ya. JASO ini adalah standarisasi dari Jepang. Japan Automobile Association oil gitulah, saya lupa lah singkatannya, nanti saya tulis di bawah ya teman-teman. Nah, yang satu JASO MA2, yang satu lagi JASO MB. Nah, jadi setelah saya pelajari teman-teman, JASO MA itu biasanya diberikan untuk oli-oli yang dikhususkan untuk motor yang punya kopling basah gitu ya. Let's say kopling basah tuh pakai contohnya misalkan motor-motor bebek gitu ya teman-teman, atau beberapa motor sport yang menggunakan kopling basah gitu. Sedangkan si Scoot 4 ini dia JASO MB. Nah, JASO MB ini setelah saya pelajari itu diperuntukkan untuk motor-motor yang punya gearbox terpisah atau bisa dibilang gearbox kering teman-teman ya gitu. Nah, kayak contohnya motor-motor matic nih, kayak Beat, Vario, Nmax gitu. Jadi motor-motor skuter matic teman-teman, namanya aja udah Scoot 4 gitu ya. Jadi ternyata itulah perbedaannya. Tapi kalau ditanya JASO MA2 sama JASO MB secara grade bagusan mana? Nah,
Ada yang bilang Jaso MA itu sedikit lebih tinggi daripada Jaso MB. Begitu teman-teman. Jadi kalau secara grade mungkin betul Jaso MA sedikit lebih di atas daripada Jaso MB. Tapi selebihnya semua sama. Grade dari Amerika itu API-nya sama. Terus kalau misalnya secara spek sama, nggak beda jauh, terus kerasanya di mana dong? Bedanya apa? Jadi mana yang lebih bagus buat motor matic kita? Oke, saya cerita sedikit pengalaman saya teman-teman ya. Jadi kemarin waktu touring ke Jogja yang Wonder Journey volume 12 kemarin, yang baru selesai kemarin episodenya, itu saya menggunakan Ippon 10.4. Kenapa? Karena waktu itu di bengkel oli yang Scoot 4-nya kosong. Stoknya habis, jadi belum restock ya teman-teman, mungkin lagi di jalan atau gimana, tapi waktu saya datang itu olinya gak ready yang Scoot 4 ini. Walhasil saya ditawarin oli yang ini, tapi saya nanya ke kasirnya, mereka kurang ngerti bedanya apa. Tapi saya tanya mekaniknya bilang sebenarnya sama aja, cuma ini biasanya dipakai buat motor sport, jawabannya seperti itu. Nah saya tanya, terus kalau dipakai di matic aman gak? Mereka bilang, oh aman banget. Malah banyak motor-motor matic yang yang sport gitu ya teman-teman, matic kayak mungkin NMAX atau XMAX gitu yang mungkin punya performance yang oke, itu malah mereka nyarinya ke sini atau ke yang di atasnya, Katana gitu ya. Nah, saya pengen cerita dikit apa bedanya yang kerasa di motor ini ya, di Beat ini ketika perjalanan touring kemarin. Nah, saya pengen cerita dikit. Bedanya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Nggak ngerti saya juga teman-teman ya. Jadi ketika saya pakai kedua oli ini, beda banget ya ketika misalkan saya pindah dari oli yang sebelum ini, pindah ke Ippon, itu kerasa bedanya teman-teman. Atau misalkan pas kemarin saya dari 10W40 ya, pakai oli Scoot 4 ini, turun ke 10W30, itu ada sedikit kerasa bedanya gitu. Nah tapi sekarang saya balik lagi ke 10W40 teman-teman ya. Ini botol lama nih. Sekarang yang saya pakai itu adalah sebelum yang ini ya, sebelum saya ganti oli pakai ini adalah Ippon Scoot 4 yang 10W40 gitu, karena saya rasa lebih enak buat touring, lebih dingin mesinnya gitu. Nah kekentalan sama, viskositas sama ya, tapi hanya beda tipe aja, yaitu tidak terasa bedanya teman-teman gitu. Jadi pindah tipe ini dari Scoot 4 ke 10.4 ini sama sekali tidak ada perbedaan rasa gitu ya. Nggak kayak kemarin pas pindah merek oli, atau misalkan pindah viskositas, itu ganti viskositas itu kerasa walaupun sedikit teman-teman, tapi buat saya yang agak sensitif itu kerasa bedanya. Kalau ini kagak berasa cuy, bener-bener nggak ada bedanya, mau pakai ini sama aja gitu. So karena kagak ada bedanya, sama-sama aja, saya tetap nyaranin kalian buat yang motornya matic tetap pakai Ippon Scoot 4 ini. Kenapa? Karena memang dia bisa dibilang dirancang atau dibuat untuk memang motor yang punya gearbox pisah, atau olinya gearboxnya menggunakan gearbox kring kayak motor-motor matic gitu. Nah jadi gitu teman-teman ya, kurang lebih untuk review perbedaan antara kedua oli ini secara spesifikasi maupun secara rasa ketika dicobain. Kurang lebih seperti penjelasan saya tadi. Intinya kedua oli ini tidak memberikan perbedaan rasa yang terasa di motor ini. Jadi kalian mau pakai ini, monggo silahkan ya teman-teman. Atau kalian mau pakai Scoot 4 ini, boleh monggo. Nah mungkin nanti kita akan coba bahas oli yang spesifikasinya lebih tinggi teman-teman ya. Kalau dari Ippon itu mungkin ada Ippon Katana, terus ada Ippon R4000 RS. Nah kalau itu ceritanya berbeda, karena apa? Mereka punya spesifikasi yang jauh lebih tinggi teman-teman dibandingin sama oli ini Scoot 4 sama 10.4 ini gitu. Mereka udah full sintetik, yang Katana itu dia full sintetik, kalau yang R4000 RS itu dia semi sintetik plus ester gitu. Jadi secara spesifikasi, secara harga itu lebih tinggi daripada kedua oli ini. Tapi kalau kedua oli ini adalah oli entry level dari Ippon
ya. Jadi kalau buat kalian yang pakai Matic, karena kagak ada bedanya, nggak ada perbedaan rasa, saya tetap pilih Scoot 4 karena memang ini dirancang buat motor Matic. Seperti dulu teman-teman videonya, semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Dan jangan bingung lagi kalau kalian milih oli Ipon mending yang mana, ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, yang belum likes jangan lupa juga di likes videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.